Dunia ini pernah terasa begitu kokoh, seolah-olah fondasinya dipahat dari granit abadi yang tak mungkin retak. Mereka yang hidup di dalamnya menyebut masa itu sebagai La Belle Époque, zaman indah. Di permukaan, Eropa pada awal abad ke-20 adalah puncak pencapaian manusia. Bayangkan, sebuah dunia yang dibungkus dalam kain sutra dan emas, di mana kereta uap ekspres menghubungkan kota-kota besar dengan presisi jarum jam, dan kabel-kabel telegraf bawah laut mulai menjahit benua menjadi satu kesatuan saraf yang berdenyut. Di Paris, lampu-lampu listrik pertama kali menyala, mengusir kegelapan dari bulevar-bulevar lebar, menciptakan ilusi bahwa manusia akhirnya telah menaklukkan malam. Di Berlin, pabrik-pabrik baja raksasa menderu dengan janji kemakmuran tanpa batas. Manusia saat itu benar-benar merasa telah menundukkan alam, menjinakkan waktu, dan memegang kendali penuh atas takdir mereka sendiri. Namun tepat di bawah kaki mereka, di ruang-ruang bawah tanah sejarah yang gelap dan lembab, sebuah mekanisme raksasa sedang berputar dalam diam. Sebuah mesin yang tidak dirancang untuk membangun katedral atau menyembuhkan penyakit, melainkan sebuah mesin kiamat yang sekali dinyalakan hanya memiliki satu tujuan akhir: penghancuran total atas segala sesuatu yang dianggap suci oleh peradaban. Mari kita kembali ke London, Mei 1910. Langit Inggris saat itu biru pucat, cerah, dan tampak tenang. Namun jalanan London tersumbat oleh lautan manusia yang berpakaian hitam, berdiri dalam keheningan yang menyesakkan. Mereka berkumpul untuk menyaksikan sebuah upacara yang menandai akhir dari sebuah era, pemakaman Raja Edward VII. Bagi para saksi mata, itu adalah perkumpulan bangsawan paling megah yang pernah tercatat dalam sejarah dunia. 9 raja berkuda dalam barisan prosesi yang begitu berkilau hingga menyilaukan mata. Di barisan paling depan, Raja George V dari Inggris yang berkuda, berturut-turut dengan sepupunya Kaisar Wilhelm II dari Jerman. Mereka bukan sekedar rekan sejawat, mereka adalah keluarga. Mereka berbagi garis keturunan yang sama, memiliki ingatan masa kecil yang serupa di istana-istana musim panas, dan saling mengirim surat pribadi yang hangat yang mereka tanda tangani dengan nama kecil Willy dan Georgie. Di belakang mereka, raja-raja dari Spanyol, Portugal, Denmark, hingga Norwegia mengikuti dengan seragam militer yang penuh dengan medali keberanian, topi dengan bulu unggas yang melambai, dan pedang upacara yang memantulkan cahaya matahari pagi. Sekilas, pemandangan ini adalah bukti bahwa perdamaian adalah sesuatu yang permanen. Siapa yang akan berani memerintahkan pengeboman terhadap sepupu mereka sendiri? Siapa yang tega menghancurkan dunia, tempat mereka semua dibesarkan sebagai saudara? Namun di balik senyum diplomatik dan jabat tangan formal itu, terdapat sebuah paradoks yang mematikan. Ikatan darah ini ternyata tidak menjadi perekat perdamaian, melainkan menjadi sumber kecemburuan yang beracun. Kaisar Wilhelm II, dengan tangan kiri yang cacat dan rasa tidak percaya diri yang tersembunyi di balik kumis tegaknya yang angkuh, merasa selalu dipandang sebelah mata oleh kerabat-kerabat Inggrisnya. Baginya, setiap kapal perang baru yang dibangun Inggris adalah sebuah penghinaan pribadi, sebuah tantangan bagi harga diri Jerman yang sedang bangkit. Persaingan ini bukan lagi soal diplomasi negara, melainkan soal harga diri keluarga yang terluka. Sebuah drama psikologis yang sebentar lagi akan berubah menjadi tragedi bagi jutaan orang awam yang tidak pernah menginjakan kaki di dalam istana. Sambil para raja berpesta dan berburu rubah di pedesaan Inggris, di balik pintu-pintu kayu jati yang berat di kantor-kantor Kementerian Luar Negeri, para diplomat sedang menenun jaring laba-laba yang mematikan. Mereka menyebut sistem ini dengan nama yang terdengar mulia, keseimbangan kekuatan atau balance of power. Logikanya tampak sederhana, bahkan masuk akal. Jika setiap negara memiliki sekutu yang kuat, maka tidak ada satu pihak pun yang akan cukup gila untuk memulai perang. Karena menyerang satu negara berarti menghadapi kemarahan seluruh aliansi. Ini adalah doktrin pencegahan yang paling awal. Namun, mereka lupa satu hal. Jaring laba-laba yang terlalu ketat tidak hanya menangkap mangsa, ia juga bisa mencekik sang penenunnya sendiri. Eropa terbelah menjadi 2 blok raksasa yang saling menatap dengan penuh curiga melalui teropong militer mereka. Inggris
yang selama 1 abad telah mendominasi lautan dunia, mulai merasakan panas napas Jerman di tengkuk mereka. Jerman, kekuatan baru yang ambisius dan penuh energi di jantung benua, merasa seperti binatang yang dikurung. Mereka merasa terkepung oleh aliansi Prancis dan Rusia. Di barat, mereka melihat Prancis sebagai musuh lama yang penuh dendam, yang masih meratapi hilangnya wilayah Alsace-Lorraine 40 tahun sebelumnya. Di timur, mereka melihat Rusia sebagai raksasa Slavia yang perlahan bangun dari tidurnya, mulai membangun jalur-jalur kereta api strategis menuju perbatasan mereka. Ketakutan ini menciptakan lingkaran setan. Jerman membangun tentara untuk mempertahankan diri, yang membuat Prancis ketakutan dan membangun tentara lebih besar lagi, yang kemudian membuat Jerman merasa benar-benar terkepung. Statistik pada masa itu menceritakan kisah yang mengerikan tentang sebuah peradaban yang sedang mempersiapkan diri untuk bunuh diri kolektif. Antara tahun 1890 hingga 1914, anggaran militer negara-negara besar Eropa meningkat secara gila-gilaan, rata-rata mencapai 300%. Ini bukan sekedar persiapan perang yang wajar, ini adalah kecanduan industri pada kekerasan. Di kota Essens, pabrik-pabrik krup menderu tanpa henti, memuntahkan meriam-meriam raksasa yang ukurannya melampaui imajinasi manusia masa itu. Meriam yang dirancang khusus untuk mengubah benteng beton paling tebal menjadi debu. Di galangan kapal Inggris, kapal perang baru bernama Dreadnought diluncurkan. Kapal ini adalah monster baja yang begitu revolusioner, sehingga dalam satu malam, ia membuat seluruh kapal perang yang sudah ada sebelumnya di dunia menjadi barang rongsokan yang tak berguna. Dunia sedang berada dalam perlombaan senjata paling berbahaya dalam sejarah manusia, membangun sebuah mesin kiamat yang sangat efisien. Masalah terbesar dengan mesin kiamat adalah ia tidak memerlukan niat jahat yang luar biasa untuk mulai bekerja. Ia hanya memerlukan satu percikan, satu kesalahan perhitungan, atau satu jari yang gemetar untuk menekan tombolnya. Dan setelah itu, seluruh sirkuit aliansi akan menyala secara otomatis, tak terbendung, menuju kehancuran total. Jika kita melihat sosok Kaisar Wilhelm II lebih dekat, kita akan melihat personifikasi dari ketidakstabilan seluruh benua itu. Ia adalah pria yang cerdas namun impulsif, seorang pemimpin yang sombong namun di dalamnya sangat rapuh. Ia menginginkan tempat di bawah matahari untuk Jerman, sebuah pengakuan bahwa bangsanya adalah yang terbaik, yang paling modern, dan yang paling kuat. Baginya, angkatan laut bukan hanya soal strategi militer, itu adalah simbol kejantanan. Namun bagi Inggris, yang merupakan sebuah negara pulau, dominasi angkatan laut adalah soal kelangsungan hidup. Satu gerakan salah dari Wilhelm II bisa diartikan sebagai ancaman eksistensial bagi kerajaan Inggris. Sementara itu, di Saint Petersburg, Tsar Nicholas II memimpin kekaisaran Rusia yang mulai retak dari dalam oleh kemiskinan dan bibit-bibit revolusi. Dan di Wina, Kaisar Franz Joseph yang sudah sangat tua, pria yang telah kehilangan hampir semua orang yang dicintainya dalam tragedi pribadi, memimpin kekaisaran Austro-Hungaria, sebuah kumpulan etnis dan bahasa yang saling membenci, yang hanya disatukan oleh tradisi kuno yang mulai membusuk. Mereka semua adalah pemimpin-pemimpin yang jiwanya masih tertinggal di abad ke-19. Namun mereka dipaksa menghadapi realitas brutal abad ke-20. Bangkitnya nasionalisme radikal, seruan kesetaraan sosialisme, dan teknologi pemusnah massal yang tidak lagi bisa dikendalikan oleh perintah lisan. Yang paling menyedihkan dari semuanya adalah bagaimana rakyat biasa memandang bayang-bayang perang ini. Bagi warga kelas menengah di Berlin, Paris, atau London, perang masih dianggap sebagai sebuah konsep yang romantis dan luhur. Dalam buku-buku sekolah yang dipenuhi propaganda patriotik, perang digambarkan sebagai sebuah petualangan singkat yang menyegarkan, sebuah ujian kejantanan yang mulia, di mana seorang pria bisa menunjukkan keberaniannya dan pulang dengan medali di dadanya. Mereka membayangkan kavaleri berkuda dengan seragam warna-warni dan pedang yang berkilauan. Mereka sama sekali tidak bisa membayangkan kengerian gas klorin yang akan membakar paru-paru mereka. Mereka tidak bisa membayangkan senapan mesin
yang mampu merobohkan 1 batalion pemuda dalam hitungan detik. Ada rasa lapar kolektif di Eropa saat itu untuk pembersihan melalui kekerasan. Banyak yang merasa bahwa perdamaian yang terlalu lama telah membuat jiwa manusia menjadi lemah, lembek, dan materialistis. Mereka mengira perang akan menjadi badai yang membersihkan udara yang terasa pengap itu. Pandangan mereka kemudian tertuju pada sebuah wilayah kecil yang bergejolak di tenggara Eropa, Balkan. Para diplomat menyebutnya sebagai Tong Mesiu Eropa. Di wilayah pegunungan yang kasar ini, kepentingan kekaisaran-kekaisaran besar bertabrakan secara langsung dengan aspirasi bangsa-bangsa kecil yang sedang membara. Kekaisaran Austro-Hungaria bertekad mempertahankan wilayah Bosnia yang baru saja mereka aneksasi. Sementara Serbia, sebuah kerajaan kecil yang ambisius, memimpikan sebuah negara Slavia Raya yang merdeka. Serbia tidak sendirian. Mereka didukung oleh saudara besar mereka, Rusia, yang merasa memiliki kewajiban moral dan strategis untuk melindungi sesama bangsa Slavia dan mengamankan akses mereka ke Laut Hangat. Bagi Wina, Serbia adalah duri dalam daging yang harus dicabut. Jika mereka kehilangan Bosnia, mereka takut seluruh kekaisaran mereka yang multi-etnik akan hancur, seperti kartu yang tersusun lemah. Bagi Rusia, membiarkan Serbia dihancurkan berarti kehilangan kredibilitas sebagai kekuatan besar. Semua elemen untuk sebuah bencana global sudah tertata rapi di tempatnya. Aliansi telah terkunci dengan fakta rahasia yang kaku. Rencana-rencana militer telah disusun secara mendetail hingga ke menit terakhir jadwal keberangkatan kereta api. Pabrik-pabrik amunisi telah memproduksi peluru dalam jumlah jutaan yang ditumpuk di gudang-gudang menunggu untuk digunakan. Yang dibutuhkan dunia hanyalah sebuah alasan, sebuah percikan kecil yang tampak tidak berarti. Dan alasan itu akan datang dari sebuah kebetulan yang sangat mengerikan, melibatkan seorang pemuda kurus dengan sepucuk pistol dan sedikit keberuntungan yang akan mengubah takdir umat manusia selamanya. Matahari pagi di Sarajevo terbit dengan ketenangan yang menipu pada Minggu 28 Juni 1914. Burung-burung berkicau di sepanjang sungai Miljaka dan udara terasa sejuk saat itu. Tidak ada seorang pun di sana yang menyadari bahwa ini adalah hari terakhir dari dunia lama yang mereka kenal. Tidak ada yang tahu bahwa setelah hari ini, peta dunia akan robek secara kasar. Tahta-tahta megah akan runtuh ke tanah dan sebuah lubang hitam akan terbuka tepat di jantung peradaban manusia. Sebuah luka yang tidak akan pernah benar-benar tertutup kembali selama berabad-abad. Mekanisme kiamat telah diatur, jarum jamnya telah ditarik, dan dentingnya mulai terdengar sekarang. Detik-detik menuju kiamat seringkali dimulai bukan dengan gemuruh petir, melainkan dengan langkah kaki yang ragu di atas trotoar yang panas. Saat mobil tanpa atap milik Arduk Franz Ferdinand mulai meluncur perlahan melalui jalanan Sarajevo, ia tidak hanya membawa tubuh seorang pangeran, tetapi ia membawa beban seluruh sejarah Eropa di pundaknya. Franz Ferdinand adalah sosok yang rumit. Ia bukan pria yang dicintai, bahkan di negerinya sendiri. Ia dikenal kaku, pemarah, dan memiliki hobi berburu yang obsesif. Namun ia adalah harapan terakhir bagi Kekaisaran Austro-Hungaria untuk melakukan reformasi. Ironisnya, ia datang ke Sarajevo sebagai utusan perdamaian yang membawa janji otonomi lebih besar bagi bangsa Slavia. Namun di mata para konspirator Serbia, ia adalah simbol penindasan yang harus dilenyapkan agar impian nasionalisme mereka bisa terwujud. 7 orang pemuda, rata-rata masih berusia remaja, telah menyelinap di antara kerumunan warga yang bersorak. Mereka adalah bagian dari kelompok Bosnia Muda, sebuah sel teroris yang dipersenjatai oleh organisasi rahasia Tangan Hitam dari Beograd. Bayangkan ketegangan di dada mereka. Mereka bukan tentara yang terlatih. Mereka hanya anak-anak muda yang dipenuhi ideologi dan dendam. Di dalam saku mereka terdapat bom saku kecil dan pistol Browning otomatis. Mereka juga membawa kapsul sianida karena mereka telah bersumpah untuk mati daripada tertangkap hidup-hidup. Percobaan pembunuhan pertama pagi itu hampir saja mengakhiri drama ini lebih cepat dengan cara yang berbeda. Nedeljko Kabrinović, salah satu konspirator,
melemparkan granat ke arah mobil Arduk saat melintasi jembatan. Namun, karena kegugupan atau nasib baik, granat itu membentur atap mobil yang terlipat dan memantul ke jalan, meledak tepat di bawah mobil pengiring di belakangnya. Pecahan logam melukai belasan warga sipil dan perwira. Asap putih memenuhi udara. Teriakan kepanikan pecah. Namun Franz Ferdinand tetap tenang. Ia memerintahkan mobilnya berhenti untuk memastikan keadaan para pengiringnya sebelum melanjutkan perjalanan ke balai kota dengan amarah yang tertahan. "Jadi beginilah cara kalian menyambut tamu kalian dengan bom," bentaknya kepada wali kota Sarajevo saat itu. Sejarah seharusnya berakhir di sana. Protokol keamanan menuntut agar sang Arduk segera meninggalkan Sarajevo. Namun disinilah kebetulan yang paling mematikan dalam sejarah modern terjadi. Franz Ferdinand, dalam sebuah tindakan keberanian atau mungkin kebodohan yang luhur, bersikeras untuk mengunjungi para perwira yang terluka di rumah sakit. Untuk keselamatannya, rute perjalanan diubah. Namun ada satu kesalahan fatal. Tidak ada yang memberitahu sopir mobil Arduk, Leopold Lodka, tentang perubahan rute tersebut. Saat mobil itu bergerak menyusuri dermaga, sopir itu secara naluriah berbelok ke arah rute lama, masuk ke jalan Franz Joseph. Jenderal Potiorek yang duduk di dalam mobil tiba-tiba menyadari kesalahan itu dan berteriak, "Apa ini? Berhenti, kita salah jalan." Sopir itu menginjak rem dengan keras. Mobil besar itu berhenti tepat di sebuah toko bernama Skillers. Dan di sanalah, secara kebetulan yang mustahil, berdiri Gavrilo Princip. Ia baru saja menyerah pada misinya setelah kegagalan granat tadi dan memutuskan untuk membeli roti lapis. Bayangkan momen itu. Dunia seolah membeku. Jarak antara perdamaian abadi dan neraka dunia hanya tinggal 1 meter saja. Princip melihat targetnya tepat di depan matanya. Terhenti tanpa daya karena mobil yang mogok saat mencoba pindah ke gigi mundur. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju, menarik pistolnya dan melepaskan 2 tembakan dari jarak dekat. Ia bahkan tidak membidik dengan benar. Ia memalingkan wajahnya saat pelatuk ditarik. Peluru pertama menembus leher sang Arduk, memutus arteri karotisnya. Peluru kedua mengenai perut Sophie, istrinya, yang sedang mencoba melindungi suaminya. Hening sejenak sebelum kekacauan pecah. "Sophie, jangan mati, hiduplah untuk anak-anak kita." Franz Ferdinand membisikkan kata-kata itu saat darah mulai membasahi seragam biru pucatnya. Sophie meninggal di tempat, dan beberapa menit kemudian, sang pewaris tahta kekaisaran tertua di Eropa itu pun menghembuskan napas terakhirnya. Princip mencoba meminum sianidanya, namun racun itu hanya membuatnya muntah-muntah. Ia dipukuli oleh massa sebelum polisi menyeretnya pergi. Dalam hitungan menit, seorang pemuda berusia 19 tahun telah merobek jantung tatanan dunia. Namun, yang lebih mengerikan bukanlah pembunuhan itu sendiri, melainkan bagaimana pembunuhan itu digunakan. Di Wina, kabar kematian Franz Ferdinand diterima dengan campuran antara duka dan kesempatan politik. Elit militer Austria tidak melihat ini sebagai tragedi kemanusiaan, melainkan sebagai alasan hukum yang sempurna untuk menghancurkan Serbia sekali dan untuk selamanya. Mereka mengirim telegraf ke Berlin, mencari dukungan. Dan disinilah Kaisar Wilhelm II membuat keputusan paling fatal dalam hidupnya. Ia memberikan cek kosong. Ia berjanji bahwa Jerman akan mendukung apapun yang dilakukan Austria tanpa syarat. Wilhelm mengira Rusia tidak akan berani ikut campur. Ia mengira perang akan tetap menjadi konflik lokal yang singkat. Ia tidak menyadari bahwa ia baru saja menyerahkan kendali atas nasib negaranya ke tangan para jenderal Austria yang penuh dendam. Eropa kemudian memasuki masa yang disebut sebagai Juli yang tenang. Namun itu adalah ketenangan sebelum tsunami. Di balik pintu-pintu tertutup, nota-nota diplomatik dikirim dengan kecepatan tinggi. Austria-Hungaria sengaja menunda tanggapan mereka selama beberapa minggu agar mereka bisa mempersiapkan tentara mereka. Sementara mereka menyusun sebuah ultimatum yang dirancang khusus agar mustahil diterima oleh Serbia. Mereka menuntut kedaulatan Serbia diserahkan kepada mereka. Mereka menuntut agar polisi Austria boleh masuk ke wilayah Serbia untuk melakukan pembersihan politik. Itu bukan permintaan perdamaian, itu adalah deklarasi penghinaan. Saat ultimatum itu akhirnya dikirim pada 23 Juli, detak jam kiamat berubah menjadi dentuman genderang perang. Serbia
yang menyadari posisi mereka yang terancam, memberikan jawaban yang sangat sopan dan menerima hampir semua poin tuntutan, kecuali yang akan mengakhiri kemerdekaan mereka. Di mata dunia, jawaban Serbia seharusnya sudah cukup untuk mencegah perang. Namun bagi Wina, tidak ada jawaban yang cukup kecuali penyerahan total. Pada 28 Juli 1914, tepat 1 bulan setelah pembunuhan di Sarajevo, Kekaisaran Austro-Hungaria secara resmi menyatakan perang terhadap Serbia. Beberapa jam kemudian, kapal-kapal perang mereka mulai menghujani Beograd dengan peluru artileri. Di Rusia, Tsar Nicholas II merasa terpojok. Jika ia membiarkan Serbia dihancurkan, posisinya sebagai pemimpin dunia Slavia akan hancur, dan kekaisarannya mungkin akan menghadapi revolusi internal. Ia menandatangani perintah mobilisasi pasukan, sebuah langkah militer raksasa yang tidak bisa dibatalkan begitu saja. Begitu jutaan pria Rusia mulai bergerak menuju perbatasan dengan kereta api, Jerman merasa mereka tidak punya pilihan lain selain menyerang terlebih dahulu sebelum mereka dikeroyok. Sistem aliansi yang rumit itu sekarang bekerja seperti mesin penggiling yang menarik semua orang masuk ke dalamnya. Tak ada lagi tempat untuk diplomasi. Sekarang hanya ada jadwal keberangkatan kereta api militer dan perintah serangan yang kaku. Keheningan yang mencekam di meja-meja perundingan kini digantikan oleh deru mesin yang tak mengenal ampun. Di hari-hari terakhir Juli 1914, waktu seolah kehilangan maknanya bagi para diplomat. Yang ada hanyalah jam dinding di stasiun-stasiun kereta api. Para pemimpin dunia, raja, kaisar, dan perdana menteri tiba-tiba terbangun dalam mimpi buruk yang mereka bangun sendiri. Mereka menyadari bahwa mereka telah menciptakan sebuah mekanisme raksasa yang tidak memiliki rem. Seperti anak-anak yang bermain dengan korek api di gudang mesiu, mereka kini mencoba meniup api yang sudah melalap dinding. Dalam upaya terakhir yang sangat pribadi, 2 orang paling berkuasa di Eropa Timur dan Tengah mencoba menghentikan momentum ini melalui jalur kekeluargaan. Tsar Nicholas II dan Kaisar Wilhelm II mulai saling mengirim telegram dalam bahasa Inggris. Mereka tidak menggunakan gelar resmi yang kaku, melainkan nama kecil, Willy dan Nicky. Nicholas memohon agar Wilhelm meredam ambisi Austria, sementara Wilhelm menuntut agar Nicholas menghentikan mobilisasi pasukannya. "Aku memohon padamu," tulis Nicholas dengan tangan gemetar, "untuk menghentikan pasukanmu agar tidak melewati ambang batas." Namun di balik dinding istana, suara mereka tidak lagi terdengar. Mereka adalah otokrat yang secara teknis memegang kekuasaan absolut. Namun secara praktis, mereka hanyalah tawanan dari birokrasi militer mereka sendiri. Di Saint Petersburg, Nicholas II mencoba membatalkan perintah mobilisasi umum menjadi mobilisasi parsial, yang ditujukan hanya untuk mengancam Austria, bukan Jerman. Namun, menteri perang dan jenderal-jenderalnya masuk ke ruangannya dengan wajah kaku. Mereka menjelaskan sebuah realitas teknis yang dingin. Jadwal kereta api Rusia tidak dirancang untuk fleksibilitas. Jika mereka mengubah rute jutaan tentara di tengah jalan, seluruh sistem transportasi kekaisaran akan lumpuh total selama berbulan-bulan, meninggalkan Rusia tanpa pertahanan sama sekali. Inilah tragedi teknis terbesar dalam sejarah umat manusia, di mana nasib peradaban dikalahkan oleh kekakuan jadwal keberangkatan kereta api uap. Sementara itu di Berlin, para jenderal Jerman tidak lagi melihat peta diplomasi. Mereka melihat stopwatch. Bagi mereka, setiap jam yang dihabiskan untuk bernegosiasi adalah jam yang memberikan kesempatan bagi uap raksasa Rusia untuk bangun sepenuhnya. Jerman beroperasi berdasarkan rencana Schlieffen, sebuah strategi militer yang disusun selama bertahun-tahun dengan presisi matematis yang dingin. Logikanya adalah taruhan gila. Karena Rusia membutuhkan waktu sekitar 6 minggu untuk memobilisasi tentaranya secara penuh, Jerman harus menggunakan waktu tersebut untuk menyerang dan menghancurkan Prancis terlebih dahulu di barat. Setelah Prancis bertekuk lutut, barulah Jerman akan memutar seluruh kekuatannya ke timur untuk menghadapi Rusia. Namun, rencana Schlieffen memiliki satu cacat moral yang fatal. Ia menuntut tentara Jerman untuk melewati Belgia guna menghindari benteng-benteng Prancis yang tangguh. Masalahnya, Belgia adalah negara netral yang kedaulatannya dijamin oleh Inggris. Bagi para jenderal Jerman, seperti von Moltke, hukum internasional hanyalah secari kertas.
di hadapan kebutuhan militer yang mendesak. Bagi dunia, ini adalah pemicu ledakan yang akan menyeret imperium terbesar di bumi ke dalam konflik. Pada malam 3 Agustus 1914, Sir Edward Grey, Menteri Luar Negeri Inggris, berdiri di jendela kantornya di Whitehall saat senja mulai jatuh di London. Di luar, ia melihat seorang petugas jalanan menyalakan lampu gas satu persatu. Grey menghembuskan napas berat dan mengucapkan kalimat yang akan bergema selamanya. Lampu-lampu mulai padam di seluruh Eropa. Kita tidak akan melihatnya menyala lagi dalam masa hidup kita. Kegagalan imajinasi kolektif telah mencapai puncaknya. Para pemimpin ini masih membayangkan perang sebagai duel kesatria yang akan selesai sebelum daun-daun musim gugur jatuh. Mereka gagal memahami bahwa revolusi industri telah mengubah perang menjadi manufaktur kematian massal. Di setiap ibu kota, kegelisahan selama berminggu-minggu berubah menjadi euforia patriotik yang mengerikan. Ada semacam relief kolektif bahwa ketegangan telah berakhir. Pemuda-pemuda mendaftarkan diri dengan senyum lebar dan bunga di laras senapan mereka. Mereka mengira ini adalah pelarian dari kehidupan publik yang monoton ke sebuah petualangan mulia. Di stasiun kereta api, wanita-wanita melambaikan sapu tangan putih dengan mata mereka penuh air mata bangga. Mereka tidak tahu bahwa kehormatan yang mereka sorakan di stasiun akan segera berubah menjadi bau daging terbakar dan pemandangan mayat-mayat yang membusuk di kawat berduri. Mekanisme kiamat telah meledak, dan abad ke-20 yang sebenarnya baru saja dimulai dengan suara peluit kereta api membawa satu generasi menuju kematian. Agustus 1914 adalah bulan di mana kemanusiaan menyerahkan jiwanya kepada mesin. Harapan akan kemenangan singkat segera hancur di ladang-ladang Belgia dan Prancis Utara. Di sana, tentara Prancis yang masih mengenakan seragam kuno abad ke-19, jaket biru terang dan celana merah menyala, mencoba melakukan serangan heroik dengan bayonet terhunus. Mereka percaya pada semangat elan, sebuah keyakinan bahwa keberanian mental bisa mengalahkan peluru. Namun saat mereka berlari melintasi padang rumput, mereka disambut oleh penemuan baru yang mengubah aturan alam, yakni senapan mesin Maxim. Dalam satu hari yang mengerikan, 22 Agustus 1914, Prancis kehilangan 27.000 tentaranya. Itu adalah pembantaian massal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah militer manusia. Keberanian tidak lagi berarti apa-apa ketika berhadapan dengan senjata yang mampu memuntahkan 600 peluru per menit. Ladang-ladang hijau berubah menjadi merah, dan ribuan pemuda yang hanya ingin pulang sebelum anggur dipanen, kini tergeletak kaku, menatap langit dengan mata kosong. Di timur, raksasa Rusia yang lamban secara mengejutkan bergerak lebih cepat dari perkiraan, mengancam jantung Jerman di Prusia Timur. Namun, di pertempuran Tannenberg, mereka menghadapi strategi Jerman yang brilian dan kejam. Puluhan ribu tentara Rusia yang kalah terjebak di dalam hutan-hutan dan rawa. Suara teriakan manusia bercampur dengan dengung jutaan nyamuk dan dentuman artileri. Saat malam jatuh, hutan itu menjadi kuburan massal tanpa nisan bagi ribuan anak petani Rusia yang bahkan tidak mengerti mengapa mereka harus mati di tanah asin ini. Rencana Schlieffen Jerman hampir mencapai tujuannya saat mereka berada hanya 30 mil dari Paris. Namun pada pertempuran Marne, keajaiban terjadi. Prancis yang putus asa mengerahkan segalanya, bahkan menggunakan taksi-taksi kota Paris untuk membawa pasukan ke garis depan. Jerman yang kelelahan dan jalur pasokannya terputus dipaksa mundur. Gerakan perang yang cepat pun terhenti. Karena tidak ada pihak yang bisa maju atau mundur tanpa dibantai, mereka mulai melakukan sesuatu yang akan mendefinisikan kengerian perang ini selama 4 tahun ke depan. Mereka menggali tanah. Apa yang dimulai sebagai lubang dangkal untuk bersembunyi selama 1 malam, merambat menjadi jaringan parit yang membentang dari perbatasan Swiss hingga pantai Belgia. Dunia telah terkunci dalam kebuntuan taktis. Kawat berduri yang sebelumnya digunakan untuk menahan ternak, kini membentang ribuan mil untuk menahan manusia. Artileri berat, monster logam yang bisa menembakkan peluru seberat mobil melampaui cakrawala, menjadi dewa baru di medan perang. Perang bukan lagi tentang strategi jenderal,
melainkan tentang berapa banyak daging manusia yang bisa Anda lemparkan ke dalam mesin penggiling amunisi lawan sebelum lawan Anda kehabisan peluru. Bagi para prajurit di parit, hidup adalah siklus lumpur, tikus, dan kematian yang membosankan namun mematikan. Mereka berbagi lubang dengan mayat rekan mereka yang tidak bisa dikuburkan. Penyakit kaki parit membuat kulit mereka membusuk karena terus terendam air keruh yang bercampur dengan air seni dan darah. Tikus-tikus tumbuh sebesar kucing, memakan sisa-sisa manusia. Seorang prajurit menulis, "Kami tidak lagi berperang demi negara. Kami berperang agar bisa bernapas 1 menit lagi." Harapan untuk pulang sebelum Natal telah mati dan membusuk di dalam lumpur Flanders. Desember 1914, salju mulai turun, menyelimuti pemandangan yang menyerupai permukaan bulan. Pohon-pohon yang dulu rimbun, kini hanya berupa batang hitam yang hangus. Angin musim dingin membawa satu kebenaran pahit. Monster yang mereka ciptakan telah melampaui kendali penciptanya. Eropa, yang dulu puncak peradaban, kini menjadi laboratorium kegilaan. Namun, di tengah kengerian ini, sebuah momen ajaib muncul secara spontan. Pada malam Natal di dekat Ypres, suara nyanyian Silent Night terdengar dari parit Jerman. Perlahan, satu persatu, tentara dari kedua belah pihak keluar tanpa senjata ke tanah tak bertuan. Untuk beberapa jam, musuh yang seharusnya saling membantai justru bertukar coklat, rokok, dan menunjukkan foto keluarga mereka. Mereka bermain sepak bola di tanah yang dipenuhi kawah ledakan. Ini adalah pemberontakan kemanusiaan terakhir terhadap kegilaan industri. Namun, saat para jenderal mendengar kabar ini, mereka murka. Mereka segera mengeluarkan perintah tegas. Siapapun yang berteman dengan musuh akan ditembak sebagai pengkhianat. Cahaya lilin Natal itu padam, dan kegelapan total kembali menyelimuti dunia. Tahun 1915 membawa horor baru, gas klorin. Di Ypres, awan kuning kehijauan merayap lambat di atas tanah, membakar paru-paru siapapun yang menghirupnya. Manusia tewas dalam keadaan tersedak, seolah-olah tenggelam di daratan kering. Ilmu pengetahuan telah menyerahkan jiwanya kepada iblis. Muncul pula tank, monster baja yang merayap menembus kawat berduri, dan pesawat tempur yang mengubah langit menjadi panggung kematian. Para pemimpin politik kini terjebak dalam sangkos fallacy. Mereka tidak bisa berhenti karena mereka sudah mengorbankan jutaan nyawa. Mengaku kalah berarti mengakui bahwa semua kematian itu adalah kesia-siaan belaka. Lahir pula konsep generasi yang hilang. Jutaan pemuda kembali dengan tubuh utuh, namun jiwa yang hancur berkeping-keping. Mereka menderita shell shock, sebuah trauma di mana suara guntur bisa membuat mereka merangkak di bawah meja karena ketakutan. Mereka telah kehilangan iman kepada Tuhan, kepada negara, dan kepada peradaban. Penyair Wilfred Owen menulis bahwa frasa manis dan mulia mati bagi tanah air adalah sebuah dusta yang beracun. Saat tahun pertama berakhir, 4 kekaisaran besar, Jerman, Austro-Hungaria, Ottoman, dan Rusia sedang menuju jurang kehancuran. Peta dunia sedang dalam proses dihapus dan digambar ulang dengan darah. Tatanan moral dunia telah bergeser. Manusia belajar bahwa mereka adalah makhluk paling efisien di bumi dalam hal penghancuran diri secara sistematis. Perang ini mungkin dimulai karena sebuah pembunuhan di tikungan jalan Sarajevo. Namun ia berakhir dengan pembunuhan atas kepolosan umat manusia itu sendiri. Jam kiamat masih berdetak, dan bayang-bayangnya akan menghantui setiap langkah manusia sepanjang abad ke-20 dan seterusnya. See you later.